Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Julio dengan NIM 24061025. Saya ingin menjelaskan materi tentang pengukuran menggunakan waterpass auto leveling dengan dosen pengampu Bu Elisa Mayanti, STM Engineer. Baiklah, pengukuran menggunakan waterpass auto leveling merupakan salah satu praktikum dasar yang sangat penting dalam bidang teknik bangunan, khususnya pada pekerjaan survei dan konstruksi. Praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan mengukur beda tinggi atau elevasi secara akurat antara dua atau lebih titik di lapangan. Selanjutnya, pengertian waterpass auto leveling. Waterpass auto leveling adalah alat ukur optik yang digunakan untuk menentukan beda tinggi atau elevasi antara dua atau lebih titik di permukaan tanah. Alat ini dilengkapi kompensator otomatis yang berfungsi meratakan garis bidik secara otomatis meskipun alat belum benar-benar datar sempurna. Alat ini bekerja dengan menghasilkan garis bidik horizontal secara otomatis melalui mekanisme kompensator. Sehingga meskipun alat belum diratakan sempurna, garis pandang tetap berada pada posisi datar. Pengukuran dilakukan dengan membaca skala pada rambu ukur. Kemudian, selisih bacaan tersebut digunakan untuk menghitung beda tinggi atau elevasi suatu titik terhadap titik acuan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat praktikum pengukuran waterpass auto leveling. Tujuan teknis yang pertama yaitu memahami penggunaan dan prinsip kerja waterpass auto leveling. Yang kedua, menentukan beda tinggi atau elevasi antar titik dengan teliti. Yang ketiga, latih pembacaan rambu dan perhitungan elevasi. Yang kedua, manfaatnya. Manfaat untuk konstruksi, yaitu memastikan ketepatan elevasi pondasi, lantai, jalan, saluran, dan pekerjaan cut and fill. Yang kedua, manfaat untuk pendidikan, yaitu meningkatkan keterampilan praktis, ketelitian, dan kesiapan mahasiswa menghadapi pekerjaan lapangan. Selanjutnya, inilah alat dan bahan yang digunakan pada pengukuran waterpass auto leveling. Ini daftar alat ukur beserta fungsinya. Yang pertama, waterpass auto leveling yang berfungsi mengukur beda tinggi dan menentukan elevasi titik dengan sistem kompensator otomatis agar garis bidik selalu horizontal. Yang kedua, statif atau tripod, yaitu dudukan waterpass agar alat stabil dan tidak bergeser saat pengukuran. Yang ketiga, rambu ukur atau rambu baca, yaitu media pembacaan tinggi yang ditempatkan pada titik ukur. Yang keempat, pita ukur atau meteran yang berfungsi untuk mengukur jarak antar titik atau jarak alat ke rambu. Yang kelima, patok atau paku ukur yang berfungsi untuk penanda titik pengukuran di lapangan. Yang keenam, buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hasil bacaan rambu dan data pengukuran. Selanjutnya yaitu standar keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, gunakan APD atau alat pelindung diri, yaitu helm proyek, rompi reflektif, dan sepatu keselamatan. Kedua, pastikan statif berdiri stabil dan terkunci dengan baik. Yang ketiga,
Hindari pengukuran di medan licin, curam, atau lalu lintas padat tanpa pengamanan. Yang keempat, jangan menyentuh lensa dengan tangan langsung. Gunakan kain pembersih lensa. Yang kelima, simpan dan angkut alat menggunakan box pelindung setelah selesai digunakan. Kemudian yang keenam, lakukan komunikasi yang jelas antara operator alat dan pembaca rambu. Dan inilah langkah kerja praktikum. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahap persiapan ini dilakukan sebelum pengukuran dimulai. Kegiatan pada tahap ini meliputi yang pertama, pemeriksaan kondisi alat waterpass auto leveling agar dalam keadaan baik dan terkalibrasi. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pendukung seperti tripod, rambu ukur, buku catatan, dan alat tulis. Yang ketiga, menentukan titik awal yang telah diketahui elevasinya. Yang keempat, menentukan rute dan titik-titik pengukuran yang akan diukur di lapangan. Tahap persiapan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan pengukuran dan memastikan proses praktikum berjalan lancar. Yang kedua, proses pengukuran. Proses pengukuran dilakukan dengan menggunakan waterpass auto leveling untuk menentukan beda tinggi antar titik. Langkah-langkahnya meliputi yaitu yang pertama, memasang tripod di lokasi yang stabil. Yang kedua, memasang alat waterpass dan melakukan penyetelan hingga alat berada dalam kondisi horizontal secara otomatis. Yang ketiga, melakukan pembacaan rambu ukur pada titik belakang dan titik depan. Yang keempat, mengulangi proses pengukuran pada setiap titik yang telah ditentukan. Pada pengukuran ini bertujuan untuk mendapatkan data tinggi relatif yang akurat antara satu titik dengan titik lainnya. Kemudian yang ketiga, pencatatan data lapangan. Data hasil pengukuran dicatat secara sistematis di buku lapangan, meliputi yang pertama, bacaan rambu belakang atau cek BT. Yang kedua, bacaan rambu depan atau jarak optis. Yang ketiga, tinggi alat atau TA atau tinggi garis bidik. Yang keempat, keterangan titik pengukuran. Pencatatan yang rapi dan teliti sangat penting agar data mudah diolah dan dianalisis pada tahap berikutnya. Dan inilah metode analisis dan perhitungan. Yang pertama, rumus-rumus yang digunakan. Beberapa rumus yang digunakan dalam pengukuran waterpass antara lain. Yang pertama, tinggi alat atau TA sama dengan elevasi titik awal ditambah bacaan rambu belakang atau cek BT. Yang kedua, elevasi titik berikutnya sama dengan tinggi alat kurang bacaan rambu depan atau jarak optis. Yang ketiga, beda tinggi sama dengan cek BT dikurang jarak optis. Rumus-rumus ini digunakan untuk menentukan elevasi setiap titik pengukuran. Yang kedua, contoh perhitungan sederhana. Contohnya misalnya, yang pertama elevasi sama dengan 100 meter. Yang kedua, bacaan rambu belakang atau cek BT sama dengan 1,50 meter. Yang ketiga, bacaan rambu depan atau jarak optis sama dengan 1,20 meter. Maka tinggi alat atau TA sama dengan
100 ditambah 1,50 sama dengan 11,50. Itu berarti tinggi alat sama dengan 100 itu, yaitu elevasi, ditambah 1,50 itu yaitu bacaan nabo belakang atau cek BT. Maka dapatlah hasilnya 101,50. Yang kedua, elevasi titik depan sama dengan 101,50 dikurang 1,20 sama dengan 100,30. Berarti elevasi titik depan sama dengan 101,50 itu yaitu tinggi alat tadi dikurang 1,20 yaitu bacaan rambu depan atau jarak optis. Maka dapatlah hasilnya 100,30 meter. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa titik depan memiliki elevasi 100,30 meter. Baik, yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari saya yaitu waterpass auto leveling merupakan alat ukur yang sangat penting dalam pekerjaan pengukuran beda tinggi. Dengan sistem kompensator otomatis, alat ini mampu meningkatkan ketelitian dan efisiensi kerja, pemahaman terhadap bagian, prinsip kerja, dan prosedur penggunaannya sangat diperlukan agar hasil pengukuran akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, saran dari saya yaitu disarankan kepada pengguna, khususnya mahasiswa teknik sipil, untuk lebih sering melakukan praktik lapangan agar mahir dalam menggunakan waterpass auto leveling serta memahami potensi kesalahan pengukuran. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan pengucapan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.